Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam rangka tugas PPKN. Kasus yang kita ambil berjudul kelakuan setan pasutri di Aceh, sang anak dianiaya dan dipaksa mengemis. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dinda Maura, absen 7. Saya Kartika Wayuputi Nugroho, absen 15. Nama saya Kunti Ayu Puji Pangestu, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Selvira Margareta Iswanda, nomor absen 29. Dan saya Wulan Zaki Kirana, nomor absen 34. Ini akan menjelaskan tentang kronologis terjadinya masalah yang kelompok kami ambil. MS adalah anak pasangan dari suami istri berinisial MI 39 tahun dan UG yang berumur 38 tahun. Warga desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksana W. Menurut warga sekitar, MS dipaksa untuk mengemis di jalan protokol dan warung kopi di Kota Laksana W. Udi Grafita dan Muhammad Ismail menyuruh MS yang masih berumur 9 tahun untuk mencari uang lewat mengemis. Perbuatan ibu dan kandung dan ayah tiri ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Namun uang hasil dari mengemis sang anak malah dipergunakan untuk membeli sagu dan judi. Tergiur dengan hasil mengemis anaknya, ibu kandung korban mulai membuat patokan, MS tidak boleh membawa pulang uang kurang dari 100.000. Jika pulang tidak membawa uang, MS akan diikat dengan rantai besi oleh orang tuanya. MS juga dikurung dan kerap mendapatkan siksaan dari MI dan UG hingga jatuh sakit. UG pernah melibas punggung anaknya dengan tali rem sepeda karena membawa pulang hasil kurang dari target. Korban saat itu disuruh mengemis dengan kakaknya. MS juga dipukul di bagian kepala oleh ibunya dengan gelas kopi. Korban mengalap darahnya hingga kering di kepala dengan tisu tersebut sembuh dengan sendirinya. Setelah menampar korban beberapa kali, Ismail menyeret MS, lalu mengikat MS dengan rantai besi selama 4 hari. Rantai yang mengikat di kaki korban diinjak-injak oleh Ismail, yaitu ayah tirinya, dan korban merasakan sakit dan memar. Pada hari yang lain, para pelaku juga memalu MS. MS yang kerap disiksa oleh orang tuanya diketahui pertama kali oleh tetangganya, yang kemudian melaporkan kekerasan tersebut ke personel Babinsa Koramil Banda Sakti pada hari Rabu 18 bulan 9 2019 sore hari. Babinsa kemudian berkoordinasi dengan pihak Polsek Sakti kemudian mendatangi rumah korban. Menurut keterangan warga, korban menentang kedua orang tuanya. Korban melakukan perlawanan karena tidak mau membawa pulang hasil mengemis, kata Kepala Hubungan Masyarakat Polres Laksana W Salman Al-Farashi. Pasutri tersebut kemudian diperiksa oleh di Polres Laksana W. Di sini saya akan menganalisis tentang hak apa saja yang dilanggar dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa hak asasi manusia yang telah dilanggar menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang pertama, yaitu Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya. Yang kedua, Pasal 58 Ayat 1 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Yang ketiga, Pasal 58 Ayat 2 yang berbunyi, dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Yang keempat, Pasal 64 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Yang kelima, Pasal 66 Ayat 1 yang berbunyi, setiap anak
berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Selain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga terdapat hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus tersebut menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyebab pelanggaran, ibu kandung dan ayah tirinya memaksa untuk mengemis di jalan protokol dan warung kopi di kota Lek Saumawe. Tergiur dengan hasil mengemis sang anak, ibu kandung korban mulai membuat patokan. MS tidak boleh membawa pulang uang kurang dari 100.000. Namun uang hasil mengemis MS malah digunakan untuk membeli sabu dan main judi. Kala itu MS yang masih berumur 6 tahun, perlakuan yang didapat jika ia tidak mau mengemis awalnya masih berupa cubitan keras di bagian paha hingga memar. Dan jika ia membawa pulang uang hasil mengemis kurang dari target, UG, ibu kandung korban, pernah mengibas punggung MS dengan tali rem dan juga pernah memukul di bagian kepala MS dengan gelas kopi sehingga MS mengelap kepalanya dengan tisu hingga luka tersebut sembuh sendiri. Pada awal 2019, MS enggan pulang ke rumah karena uang hasil mengemisnya tidak cukup target. Dengan kebingungan itu, MS berpapasan dengan MI. Setelah menampar MS beberapa kali, MI menyeret MS ke rumah, lalu mengikat MS dengan rantai besi selama 4 hari lamanya. Rantai yang mengikat kaki MS diinjak-injak oleh MI sehingga korban merasakan sakit yang luar biasa di bagian kakinya dan juga memar. Dan pada hari yang lain, MI dan UG pernah memalu MS di bagian kakinya. Sempat kabur dari rumah pada Senin pagi tanggal 16 bulan 9 2019. Malam itu MS pulang dengan hasil kurang dari 60.000. Rumah saat itu sedang sepi karena Gracia dan Ismail sedang tertidur. Melihat itu, MS pun beristirahat karena dia kelelahan. Saat sedang pulas, sekoyong-koyong MS terbangun. Ia takut membayangkan penyiksaan dari kedua orang tuanya jika orang tuanya sadar bahwa hasil yang ia dapatkan kurang. Korban berinisiatif untuk kabur ke rumah kakeknya dengan berjalan kaki. Tutur AKP Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe pada tanggal 22 bulan 9 2019. Ismail berkata pada MS, "Ayo pulang sekarang, gara-gara kau aku ribut dengan kawanku." Lalu Ismail pun menampar MS. Korban sempat dibawa mengitari kota untuk memungut loakan sebelum dibelenggu dengan rantai besi dan digembok di rumah kontrakan mereka yang berada di Desa Tumpok, Tungah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Penyelesaian masalah dari kasus ini saat seseorang tetangga korban melaporkan perbuatan Ismail dan Gravita ke Bintara Pembina desa setempat. Keduanya pun digelandang ke kantor polisi sektor Banda Sakti pada hari yang sama, yaitu hari Rabu, bulan September 2019. Dari Polsek Banda Sakti, kedua pelaku ditangani Polres Kota Lok Sumawe. Keduanya kukuh perbuatannya dilakukan karena MS tidak mau pergi mengaji, kendati hasil penyidikan berkata lain. Setelah terbukti melakukan penganiayaan, maka dilakukan penahanan terhadap tersangka atas dasar perkara KDRT. Jelas Indra. Gravita dan Ismail diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau membayar denda paling banyak sebesar 200 juta. Keduanya dipersangkakan dengan pasal yang ada di dalam aturan terkait, yaitu tertera pada pasal 88 Junto, pasal 76 huruf I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 44 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT Junto, pasal 65 KUHP.
sebut indra.